Jadi perjalanan kita ini dimulai dekat kuburan, rada creepy. Jadi di sini merupakan perjalanan kelompok kami dalam memantau pulau, ingin bikin proyek di mana. Saya Lian, Kalifalian Bohemianda. Oke, saya Muhammad Abdurrahman Jauzi. Saya M. Syafaq Yukinanda. Saya Imam Yaram Kawarisma. Ya, yang imam tuh dia nyasar di kuburan, kejebak sendiri. Tinggalin. Tinggalin. Penjaga Bye. kuburan. Emang? Ayo, guys. Jadi untuk situs yang akan kita jadikan proyek utama kita, kagak masuk. Ya. Tadi setelah kita berkeliling-keliling sebelum rekaman, kita menemukan, situs yang akan kita pakai itu merupakan lokasi ini. Jadi project one kita itu apa yang akan kita bangun? Kita akan membangun sebuah stall, sebuah kios, di mana kiosnya itu akan menjual makanan minuman, dan juga karena ini ada perahu, cuman di sini anggap saja sebagai banana boat, bentuknya kayak perahu, anggap aja banana boat, juga sebagai kios tuh untuk servis ya resort happy banana boat lah. Dan sistemnya itu kita akan menggunakan kayak sebuah sistem tuh seperti di time zone, cuman daripada kartu, setiap pengunjung itu akan memiliki gelang khusus, yang di dalam gelangnya itu tuh akan ada kayak informasi saldo. Jadi setiap kali pelanggan itu ingin membeli makanan minuman di kios ini atau mau menunggangi banana boat, itu tinggal cukup scan gelang dan mereka tuh akan dapat nomor antrian atau dapat makanannya gitu. Bener sih, iya kayak gitu. Mungkin ini ya, kita ngomongin procurement dari projectnya sih, yang perlu kita tinjau itu ada tiga section. Yang pertama kita perlu lihat dari section material, yaitu material ya pertama bangunan, terus mungkin ada lagi nanti kayak wahananya dan teknologi yang kita pakai. Terus section yang kedua adalah sumber daya manusianya. Di sini mau dari bagian konstruksi, tukang bangunan, atau maintenance, kayak nanti pegawai dan atau lifeguard yang bakal kita hire buat maintenance. Terus juga ada teknologi. Nah, teknologi. Mungkin aku bisa jelaskan satu ya. Dari material dulu deh. Dari material kita bangunan, itu bangunan kita bakal ambil dari pulau terdekat karena asumsi ini adalah ya? pulaunya masih di Indonesia. Jadi kita asumsi kita bakal ambil bahan barang itu dari yang pulau terdekat gitu. Untuk cut cost juga, karena kan kalau misalnya ditransfer lewat via laut ya, tentunya pasti banyak cost yang perlu kita buat kalau misalnya kita ngambil dari jauh nih, misal harus dari Jakarta dan lain-lain. Nah, untuk sumber daya manusia sama, untuk konstruktor kita ambil dari lokal juga, kayak misalnya ada tukang bangunan gitu. Tukang ini mungkin bisa kita bagi jadi dua atau tiga atau lebih jenisnya. Untuk yang tingkatnya paling bawah lah, misalnya kita bilang kayak gitu, kayak tukang ya tukang gitu. Itu kita ambil dari lokal, tapi nanti mungkin kalau mandor dan arsitektur itu harus kita ambil dari yang profesional gitu, mungkin dari luar atau dari mana gitu. Untuk maintenance itu nanti kita juga bakal ambil dari lokal juga, tapi bukan menjadi salah satu source-nya, karena tujuan dari ini juga adalah untuk mengembangkan wilayah gitu kan, jadi meningkatkan land value lah gitu ibaratnya. Jadi kita ambil dari lokal untuk mensejahterakan rakyat sekitar, juga tetap menjaga profesionalitas dari wahana. Jadi kita hire juga dari kota, mungkin dari Jakarta atau dari Jawa, untuk ibaratnya mengajarkan yang di lokal bagaimana untuk menjadi profesional gitu. Mungkin yang seksi ketiga adalah teknologi nih. Nah, teknologi di sini kita akan mengimplementasikan wristband, bentuknya adalah wristband, sebagai tiket atau kartu nih yang bisa kita gunakan untuk menunggangi wahana, seperti dijelaskan sama Lian barusan. Ini dia cara kerjanya adalah seperti kartu time zone atau tempat hiburan lainnya, tapi bentuknya wristband. Jadi kan kalau kartu mungkin nih kalau di air
hanyut lah gitu atau gimana iya, gitu, iya. atau ketinggalan di mana. Tapi kalau rice band kan udah ini nih, udah menetap lah di tangan gitu. Jadi mungkin lebih canggih dan mengurangi risknya lah gitu. Terus Risk kehilangan, iya, iya, iya. ya benar itu. Terus untuk procurement dari produk ini, kita mungkin bisa ambil dari iSeller Indonesia sebagai provider teknologi serupa, atau untuk cost cut, kita bisa mungkin meng-hire freelance untuk membuatnya dengan teknologi mungkin yang lebih primitif ya, seperti Arduino atau Raspberry Pi gitu. Itu sih mungkin. Mungkin yang lain ada tambahan? Selanjutnya untuk risk management Oke, yang akan disampaikan oleh Syafiq. baik. Saya akan menjelaskan bagian risk management. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proyek kali ini, yaitu yang pertama adalah bahan dan lokasi. Karena kita berada di sebuah pantai yang cukup kecil dan lokasi yang cukup jauh dari daratan, maka bahan dan lokasi akan menjadi masalah yang cukup besar. Eh, Permasalahannya adalah pertama bahan. Kita butuh bahan itu kayak semen, kayak pasir, itu kita harus membawa dari jauh. Karena lokasinya jauh, kita bawa itu kan pakai kapal. Iya, soalnya Karena di pakai tengah laut kapal, sih ya. iya. Ini kan karena pakai kapal juga perlu waktu lama untuk pemindahan barang bahannya. Mhm. Oke, yang kedua itu adalah ada kemungkinan sewaktu user menggunakan teknologi atau aplikasi atau sistem kita ini, dia itu akan gagap teknologi. User ini kan tidak sepenuhnya mungkin tahu tentang teknologi, jadi kita perlu meng-hire yang sumber-sumber SDM-nya itu ya. sumber daya manusia itu, jadi harus diterapkan di sini. Jadi untuk beberapa bagian itu harus digunakan sumber daya agar usernya bisa ngerti. Jadi itu SDM-nya tuh kita latih juga supaya bisa pemandu gitu ya, supaya kalau ada Ya, pengunjung yang kebingungan bisa ngebantu lah ya, kurang ya. lebih. Oke, ya itu syaratnya itu. Yang ketiga itu adalah keamanan. Itu kan kita tadi kan rencananya buat taman hiburan juga dan ada banana boatnya juga. Karena itu ada atraksi yang berada di atas air, jadi kita butuh keselamatan dan keamanan. Jadi kita perlu menjaga kayak sebuah penjaga pantai atau tim medis buat jaga-jaga. Kayak yang selanjutnya itu yang terakhir menurut saya adalah abrasi. Dari diskusi kami itu karena kita berada di pantai, ada kemungkinan air pantai itu bisa menggerus pulaunya. Jadi untuk mencoba mencegah ini atau menanggulangi ini, kita mungkin bisa membuat tempatnya ini dengan menggunakan rumah panggung atau yang tinggi dari pantai gitu. Ya, jadi itu model kiosnya ini tuh yang direpresentasikan dengan beberapa batu bata ini kita bikin dengan model tuh kayak rumah panggung gitu. Jadi untuk mengatasi resiko terjadinya erosi pulaunya itu sendiri, gitu. Kurang lebih. Itu untuk bagian risk management yang harus kami pertimbangkan dalam proyek ini. Dan berikutnya itu ada poin untuk kontrak manajemen akan semua pihak yang terlibat. Ya. Jadi yang untuk kontrak manajemennya kita supplier material atau bahan yang kita beli jadinya itu yaitu dari pulau terdekat. Terus buat pegawainya nanti kita lakukan kontrak kerja, dan juga vendor sistem kontraknya itu berkepanjangan. Jadi kan dalam artian untuk kayak supplier bahan bangunan ya kita beli jadi aja gitu kan, kita beli bahannya, kita terima, ya kita gunakan untuk konstruksi. Kalau untuk pegawai ya kan kita kontrak kerja. Dan kalau untuk e-sellernya itu e-seller Indonesia itu sebagai provider sistem, nanti tuh selain kita juga memakai teknologi mereka, selain dipasangkan, kita tuh juga akan kayak secara berkala tuh membayar biaya maintenance. Jadi supaya kedepannya tuh sistem yang kita pakai itu untuk installment di sini tuh tidak kenapa-napa gitu, tetap bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama. Ya, betul. Ya, kurang lebih sih singkatnya itu merupakan
laporan akan project yang akan kami buat di titik ini, di titik Manpro Island ini. Kami memilih titik ini karena kami rasa ini kan ada 2 portal, anggap saja portal ini fungsional juga gitu ya. Jadi itu kami pikir akan lalu lalang orangnya itu tuh akan cukup tinggi ya, trafik orangnya itu akan tinggi. Jadi makanya kami memilih spot ini. Jadi sih kurang lebih itu merupakan laporan proyek kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Joget, joget gimana caranya? Coba gue. Stop. Ya.